Halo guys, kami dari kelompok 2 konseling laktasi akan menampilkan video roleplay dengan judul Ibu dengan Persepsi ASI Kurang Cukup. Selamat menyaksikan. Dadah. Terdapat keluarga kecil yang baru saja memiliki buah hati berusia 1 bulan. Ibu Ana dan Bapak Nadif dengan buah hatinya bernama Gwina. Di ruang tamu, Ibu Ana terlihat sedang menyusui bayinya. Namun terdengar suara tangisan bayi. Mendengar suara tangisan, sang nenek datang ke ruang tamu dengan membawa susu formula. Apa sih susu kayak ibu nangis terus? Ini pasti nasi kamu yang kekurangan ya? Sabar bu, sabar, jangan berisik. Gue lagi nangis, dia makin nangis nanti. Enggak kok bu, dia tadi udah menyusu, dia mau kok bu. Nah ini apa buktinya dia nangis terus? Udahlah, pakai susu formula aja. Nih udah bikin. Enggak bu, saya mau DBF Kuina sampai 6 bulan bu, saya nggak mau dikasih sufor. Ah kamu nih jadi anak ngeyel mulu. Mungkin dia hanya kepanasan kok bu. Banyak ibu menyusui yang menghadapi tekanan ketika bayinya menangis. Persepsi ASI tidak cukup sering muncul baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Pada sore harinya, Ibu Ana menceritakan kejadian kepada suaminya setelah selesai bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang mas. Udah, alhamdulillah. Kenapa? Ini tadi siang ibu marahin aku, katanya ASI aku kurang. Tadi Kuina nangis terus. Ibu bilang gitu ya? Saya nggak Iya. usah dipikir lagi ya. Jangan dengerin apa kata ibu. Tapi apa bener ya karena aku kurus jadi ASI-nya kurang? Aku merasa gagal jadi ibu. Saya nggak boleh gitu. Apa yang ibu ngomongin itu nggak benar, dan apa yang dipersepsikan saya itu nggak benar. Besok mas izin ke kantor, ntar kita ke konselor ASI biar kita tanyakan kepada ahlinya apa yang terjadi pada Kuina dan juga saya. Oke? Boleh deh. Udah, makasih mas. Ya, sama-sama. Keesokan harinya, Ibu Ana dan Bapak Nadif datang ke klinik kesehatan dan bertemu dengan konselor ASI. Tadi Ibu dan Bapak bisa disebutkan namanya? Suster, saya Ana dan ini suami saya Nadif. Baik, dengan Ibu Ana dan Bapak Nadif ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nabila yang bertugas pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh rekan saya. Saya perawat Selvi. Jadi Ibu Ana dan Bapak Nadif bisa menceritakan ya apa alasan kedatangannya ke sini? Nah, begini sus, istri saya itu merasa khawatir terkait dengan ASI-nya. Apa betul itu yang diceritakan oleh suaminya? Iya benar suster. Jadi bayi saya menangis terus setelah disusui. Saya merasa bahwa produksi ASI saya itu kurang. Dan kemarin mertua saya menyarankan untuk menggantinya dengan susu formula. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu merasa produksi ASI Ibu kurang. Baik Ibu, jadi di sini kami akan memberikan konseling menyusui kepada Ibu Ana dan Bapak Nadif ya. Ibu Ana dan Bapak Nadif bisa menceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini. Nantinya Ibu dan Bapak tenang saja, apa yang disampaikan akan kami rahasiakan. Iya benar suster, karena badan saya yang kecil ya sus, jadi karena badannya yang kecil itu mempengaruhi dengan produksi ASI-nya. Jadi bayi saya selalu menangis setelah disusui karena dia merasa kurang. Saya mengerti kalau dulu yang menangis itu bukan karena susunya kurang atau karena lapar ya bu. Oh jadi begitu ya sus, tapi kenapa ya sus bayi saya menangis terus setelah disusui? Jadi begini ya Ibu, biasanya bayi tetap menangis itu bisa jadi karena ada faktor lain seperti popoknya basah atau mungkin bayi ingin merasa lebih dekat dengan ibunya. Tapi popoknya kering sus anak saya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi? Sehabis menyusu, anak saya masih nangis. Benar sekali pertanyaannya Pak. Bayi
tapi bayi kita kadang masih suka menangis terus. Bagaimana membedakan tangisan dari bayi? Jika bayi menangis karena lapar, ibu bisa menyusui kembali. Tetapi jika bayi menangis bukan karena lapar dan popoknya juga tidak basah, biasanya karena ada hal lain seperti lingkungan yang kurang nyaman atau terdapat suara bising seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Sus. Jadi bayi menangis tidak selalu karena lapar. Betul Ibu, menangis merupakan cara mereka berkomunikasi. Jika semuanya dipastikan tidak aman, tapi bayinya tetap menangis, Ibu bisa peluk bayi Ibu atau beri kehangatan pada bayi Ibu supaya bayi Ibu merasa nyaman. Oh, seperti itu ya, Sus. Tapi bagaimana cara saya untuk mengetahui bahwa ASI saya itu cukup? Jadi begini ya Ibu, cara untuk mengetahui cukup atau tidaknya ASI pada bayi Ibu bisa melihat dari frekuensi buang air kecilnya. Biasanya bayi itu jika cukup ASI, frekuensi buang air kecilnya lebih dari 6 kali sehari. Bisa juga dilihat dari perkembangan berat badannya yang sesuai dengan grafik. Bisa dilihat bahwa bayi aktif secara fisik. Tapi bagaimana ya, Sus? Saya masih belum paham. Boleh tolong dijelaskan lagi? Apakah Ibu membawa buku kaidah untuk mengetahui perkembangan berat badan bayi Ibu? Oh, ini saya bawanya, Sus. Baik Ibu, lihat dulu ya. Ini begini ya Ibu, setelah saya lihat kurvanya bahwa bayi Ibu mengalami peningkatan berat badannya Ibu selama 1 bulan terakhir ini naik 500 gram. Jadi yang tadinya berat badannya 3 kg sekarang bertambah menjadi 3,5 kg ya Ibu. Untuk frekuensi buang air kecilnya sehari berapa kali ya Bu? Biasanya dalam sehari bisa 7-8 kali, Sus. Baik Ibu, jika dilihat dari frekuensi buang air kecil dan juga pertumbuhan berat badannya, tidak ada kekhawatiran ya Ibu. Mungkin bayi Ibu rawat karena faktor lain seperti Ibu salah dalam teknik menyusuinya. Oh, teknik menyusui, Sus. Teknik menyusui itu apa ya, Suster? Jadi begini Ibu, teknik menyusui adalah cara di mana Ibu menyusui dengan posisi yang benar, posisi Ibu dan bayi, posisi mulut dan bayi yang memiliki perlekatan yang benar. Oh, jadi posisi-posisinya ya, Suster? Iya Ibu, biasanya Ibu menyusuinya seperti apa? Kalau biasanya sih menyusuinya hanya sebentar, Suster. Paling beberapa menit doang. Dan itu kadang sering terlepas arealanya. Jadi begini Ibu, nanti di sini kami akan mengajarkan dan memberi contoh kepada Ibu bagaimana cara teknik menyusui yang benar ya Ibu. Suster, izin tanya, saya di sini atau saya keluar aja? Bapak bisa di sini ya mendampingi Ibu dan adiknya. Baik Ibu, jadi sekarang akan dimulai saja untuk edukasi teknik menyusuinya. Nanti akan dibantu oleh kami ya Ibu. Nanti saya akan contohkan, nanti akan dibantu oleh perawat saya. Baik Ibu di sini menyusuinya mau pakai kaca atau tidak ya? Biasanya saya pakai, Suster. Ini ya Ibu. Oke. Jadi Ibu untuk posisinya nanti Ibu bisa relax ya, kakinya jangan menggantung dan Ibu bisa menyender. Ibu bisa mengambil bayinya dari sini. Ibu bisa menarik arealanya ke belakang, kemudian ditarik ke depan. Lalu jika asinya sudah keluar, Ibu bisa mengoleskannya ya. Tujuannya itu untuk melembabkan dan disinfektan. Kemudian Ibu bisa memposisikan bayi Ibu. Posisinya itu untuk telinga dan dagunya sejajar ya Ibu. Kemudian untuk dagunya itu menempel ke payudara Ibu. Kemudian untuk tangan bayi yang dekat dengan Ibu bisa disimpan di belakang. Ibu bisa memposisikan bayi di sepertiga lengan bawah siku Ibu ya. Kemudian jika sudah, Ibu bisa mulai memasukkan areola ke dalam perut bayi. Untuk teknik perlekatannya menggunakan
Ibu. Untuk yang pertama ada C atau cin, di mana dagunya itu menempel kepada payudara ibu. Kemudian untuk A itu areolanya banyak masuk ke dalam mulut bayi. Selanjutnya ada L itu lips. Jadi bibir bayi itu terbuka ke luar ya ibu. Kemudian yang terakhir ada M itu mouth, di mana mulut bayi itu terbuka lebar dan pipinya itu menggembung. Kemudian jika posisi perlekatannya sudah benar, ibu bisa menyusui ya sampai bayinya terasa kenyang dan payudara ibu terasa kosong. Seperti itu Bu. Sebelumnya Pak ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada suster. Baik, jika bayi sudah kenyang atau payudara ibu sudah terisi kosong, nantinya bayi bisa disendangkan ya ibu dengan cara sebelumnya ibu bisa mengakhiri untuk menyusuinya dengan cara jari kelingking ibu itu bisa dimasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian ibu bisa mulai mengeluarkan areola dari mulut bayi. Setelah itu ibu bisa menyedawakan bayi dengan cara ibu menyimpan bayi di bahu ibu. Ini Bu. Selanjutnya ibu bisa menepuk-nepuk punggungnya pelan-pelan. Setelah itu ibu bisa memposisikan lagi bayi seperti awal. Baik ibu, jadi untuk edukasi menyusuinya sudah selesai ya ibu. Apakah ada pertanyaan atau pertanyaan dari ibu? Tidak ada suster. Bagaimana perasaan ibu setelah saya beri edukasi? Saya jadi mengetahui suster apa itu teknik menyusui, teknik menyusui seperti apa. Saya jadi tahu kemarin-kemarin berarti teknik menyusui yang saya lakukan itu salah ya suster. Ya ibu, bisa jadi ibu cara menyusuinya masih kurang tepat ya ibu. Jadi nanti ibu bisa langsung mempraktekannya di rumah. Iya suster, saya akan melakukannya nanti. Baik ibu, terima kasih ya ibu sudah bekerja sama secara kooperatif dan mengikuti dengan baik selama prosedur edukasi ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk ibu dan ibu bisa langsung mempraktekannya di rumah. Terima kasih suster. Baik sus, isi bertanya bagaimana jika memang untuk si ASI dari saya itu memang sedikit itu bagaimana sus? Produksi ASI itu biasanya cukup jika ibunya menyusuinya dengan rutin. Ibunya bisa makan-makan yang lezat, bergizi, agar ASI-nya itu bisa keluar secara terus-menerus. Nah, jika ada kendala, ibunya bisa datang ke sini untuk evaluasi lebih lanjut. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu telah datang ke sini. Jika ada pertanyaan lain, ibu bisa datang lagi ke sininya ibu. Terima kasih juga tadi selama edukasi sudah bekerja sama secara kooperatif. Baik suster, kalau begitu kami pamit dulu ya. Terima kasih. Iya Bapak dan Ibu sama-sama. Setelah berkonsultasi kemarin, Ibu Ana sudah tidak khawatir dengan persepsi ASI yang tidak cukup. Kini Ibu Ana dan Bapak Nadif tengah bersama buah hatinya di ruang tamu. Wah, dia udah mulai tenang ya. Iya Bu, alhamdulillah Ina sekarang udah lebih tenang. Ternyata ASI kamu itu cukup ya, Nak. Ternyata ibu kira selama ini ASI kamu yang kurang. Ya ibu, emang sebenarnya itu persepsi salah dari ibu juga. Karena setelah kita konselingkan ke ahlinya itu ternyata persepsi itu cuma rasa kekhawatiran aja. Sebenarnya semua ibu di dunia ini membawa ASI yang cukup bagi anaknya. Begitu juga anaknya juga meminum ASI sesuai dengan jatahnya sendiri. Tidak ada itu namanya ASI kekurangan sampai harus memakai susu formula, itu tidak ada sebenarnya. Semua sudah ada takarannya masing-masing. Ibu minta maaf ya, Nak, selama ini berpikiran yang kurang baik tentang kamu. Sekarang kamu jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan stres. Pokoknya kamu harus fokus sama pertumbuhannya Queen aja ya. Iya Bu, yang penting kita sama-sama untuk membesarkan Queen bareng-bareng ya Bu ya. Iya. Yang penting bayi sehat, ibu sehat,
keluarga kita juga sehat. Yuk dukung ibu menyusui agar lebih percaya diri karena ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Dadah.